Kasih aba-aba ya kalau udah boleh mulai. Belum. Udah? Yuk, selamat sore kawan-kawan sekalian. Ini kita lagi mau mulai acara ngobrol-ngobrol yang kita kasih nama Kongko Sabtu Kongko akhir pekan. Sekarang kita lagi di sebuah kafe yang men-serve semua F&B-nya, makanan dan minumannya semuanya basisnya adalah jamu. Namanya Cafe Swiora Jamu di M Block Space Jakarta. Nah, hari ini yang pertama nih. Jadi tadi mestinya kita mulai jam 3 tapi agak-agak penyesuaian sedikit karena biasalah adjusting sehingga kita baru bisa mulai sekarang. Yang kita akan bahas hari ini adalah segala tema yang terkait dengan rempah-rempah dan jamu. Sebetulnya jamu itu kan tidak hanya di Jawa ya, karena kalau kita ngomong jamu memang konotasinya adalah Jawa. Tapi sebetulnya kan minuman yang seperti, dalam tanda petik seperti jamu itu kan menyebar di seluruh Nusantara ini. Nah, dan ya itu tadi. Jadi nggak cuma di Jakarta, tapi juga pastinya ada di Sumatera, ada di Maluku, ada di Kalimantan. Minuman kesehatan itu pasti ada. Dan tradisi pengobatan itu juga sudah ada. Kalau kita sekarang sakit dikasih obat yang dari farmasi, ya itu kan karena kita hidupnya di masa sekarang. Kalau kita hidup di 100 tahun atau 200 tahun yang lalu, itu kan bukan berarti peradabannya tertinggal dari yang kita sekarang. Sama aja, cuman sekarang prosesnya saja yang sudah berubah pakai mesin dan segala macam. Nah, di sini kita akan mulai bincang-bincang ngobrol-ngobrol kita mulai hari ini, dan nanti ke depan nanti mungkin kita hampir setiap minggu nanti akan ada berbagai macam cerita yang akan membahas segala tema tentang rempah-rempah Nusantara dalam berbagai aspek. Mungkin bulan ini ya kita baru 1 kali, nanti mungkin bulan depan kita mulai 2 kali, bulan berikutnya 3 kali dan seterusnya. Gitu. Nah, biar nggak kelamaan, hari ini saya ditemani 3 orang yang akan teman ngobrol. Di sebelah kanan saya ini ada Mbak Nova yang punya kafe ini. Kafe ini tuh sekarang jadi markasnya teman-teman yang berbincang apa saja tentang rempah-rempah. Jadi kalau ada yang lain mau nongkrong di sini boleh ya Mbak ya? Boleh. Gitu. Jadi teman-teman yang juga di luar Jakarta, di beberapa di luar Jawa juga silakan kalau datang ke Jakarta mampir ke M Block. Terus di sana kita juga di ujung Indonesia sebelah timur kita ada Mas Ko Maulana Ibrahim dari Ternate Heritage Society yang nanti juga akan menemani saya ngomong. Ko Maulana juga nanti akan bawa teman-teman juga di sana yang juga akan ngobrol. Dan dari sebelah barat Indonesia nanti ada kawan kita juga Bang Robi Sunata dari Palembang yang juga akan ikut nimbrung ngobrol pada sore hari ini. Nah, ini ngobrolan kita bebas saja, santai. Saya akan mulai dari Mbak Nova dulu. Mbak Nova cerita aja dulu tentang jamu. Kan jamu itu seperti tadi ya, konotasinya kan selalu Jawa. Padahal kan ya, masa orang di luar Jawa nggak punya tradisi yang sama? Kan pasti ya ada gitu ya. Nah, kita mulai dari tentang jamunya itu dulu, terus nanti kita akan lihat berkembang atau bukan berkembang ya di tempat yang lain itu nanti bentuknya kayak apa. Monggo Mbak. Agak kenceng ya Mbak. Iya. Selamat sore semuanya. Terima kasih Mas Bram dan teman-teman Negeri Rempah. Ini semangatnya luar biasa banget hari ini, energinya positif banget ya. Kalau kita ngomongin
rempah itu selalu exciting gitu banget gitu ya. Karena ya memang banyak banget yang bisa diulik ya. Itu juga kenapa saya jadinya jatuh cinta banget, dan dari awal belajar tentang jamu itu karena bersentuhan langsung dengan rempah-rempah ini gitu Mas. Jadi ngomongin jamu Indonesia tentunya suatu warisan budaya yang ya kita semua tahu ya jamu, dan semua yang kita lakukan sampai hari ini adalah merevitalisasi bersama gitu kan, yang udah jadi sekarang puji Tuhan alhamdulillah udah jadi keseharian ya anak-anak, teman-teman adik-adik milenial ini udah sayang dan mau minum jamu, mulai dari yang tradisional ataupun yang nyoba yang pahit-pahit ya, dan yang seger-segeran. Karena esensi dari jamu ini sangat luar biasa banget. Kalau kita telusuri lagi dari sejarahnya, mungkin kalau dari negeri rempah sendiri banyak sekali mengulik tentang sejarah, tentang konten rempah dari Nusantara ini. Sejarah kita sangat ya memang berawal ya dari rempah itu ya, sampai kita tuh bisa punya koneksi semuanya di dunia gitu loh. Nah tapi jamu ini saya rasa karena kita punya di Indonesia dan Jawa itu kan ya, memang karena hubungan yang baik antara dulu Sultan di Jogja dengan pedagang-pedagang rempah. Secara ritual sendiri saya rasa itu yang ingin kita kembalikan lagi sih Mas. Jadi memang kalau kami Suara Jamu menyediakan sebuah ruang untuk kita bisa menikmati jamu itu karena ya memang banyak sekali yang mungkin belum diceritakan atau belum ada yang ceritain. Mungkin ada yang dulu keluarga yang memang biasanya minum jamu sehingga kita udah terbiasa usia kita. Tapi kalau yang belum tahu ceritanya, mungkin jadinya bisa bareng-bareng sama kita nih ngobrol di Suara Jamu, ngomongin jamu, karena sebenarnya dari yang namanya esensi arti sendiri ya dari bahasa Jawa kuno Jampi Usodo tadi. Jampi Usodo. Jampi Usodo, doa kesehatan. Jampi artinya doa-doa, Usodo artinya kesehatan. Dimana itu adalah suatu good wishes gitu ya. Kita pengen sehat ya, terutama di masa pandemi ini ya. Kita hari ini yang mungkin teman-teman yang udah terbiasa minum jamu tuh staminanya lebih fit, lebih bisa ngerasa sih bahwa oh ya jadi punya nilai gitu loh, kayak yang udah biasa minum jamu, bukan yang tiba-tiba mendadak harus belajar jamu karena mau nggak mau nih karena kondisi COVID ini, tapi apa yang di halaman kita sendiri yang akan kita ulik nih Mas gitu loh. Kalau jamu itu kan gini, kalau kita ngomong rempah itu kan ada yang pohonnya gede-gede, ada yang buahnya kecil-kecil gitu ya. Ada yang buah, biji, kulit kayunya, batang, terus ada macam-macam gitu ya. Iya. Nah, bahan dasar apa sih Mbak yang paling gampang aja buat kita misalnya menumbuhkan? Dulu tuh kalau kita zaman, saya nggak tahu ya kalau teman-teman sekarang yang usianya jauh di bawah saya gitu. Dulu kan kita kalau kita zaman sekolah dulu kan sering bicara soal apotek hidup gitu ya, apotek di rumah gitu. Nah, itu kalau apa aja sih Mbak yang bisa ditanam sendiri atau di rumah, bahan jamu itu yang paling gampang apa sih sebetulnya? Sebenarnya kalau kita ngobrolin tentang bahan jamu ya, tadi kita awalnya filosofi, terus kan balik lagi ke proses ya. Proses. Nah, proses itu sangat tergantung dengan yang namanya satu tuh paling utamanya bahan. Nah, bahan ini yang kita bisa tanam sendiri di pekarangan rumah itu semua empon-empon itu yang paling mungkin mudah ya. Jadi bahan jamu itu ada 8 bagian taman, dari akar-akaran, rimpang-rimpangan. Bedanya apa akar sama rimpang? Kalau akar itu yang mungkin kalau akar ya Mas ya. Jadi yang nyebar kemana-mana ya, itu. Akar. Terus rimpang yang jadi umbinya. Jadi kan seperti di bawahnya umbi ini ada rimpang-rimpang. Kayak jahe gitu ya. Ada rimpang-rimpang. Ini kan punya anak-anak gitu Mas. Nah itu ada akar-akarnya lagi gitu. Tapi kayak batang tapi di bawah gitu ya. Jadi dari batang kan ada akarnya. Nah, rimpangnya itu kan ada di bawahnya itu. Jadi bersama dengan akar, sebenarnya akar dari rimpang itu ada di bawahnya lapisan soil kan.
Nah, terus batang. Batang, daun, bunga, buah, biji, kulit. Kalau ngomongin yang bisa ditanam loh di Indonesia ini di rumah seperti hidup kita ya. Jadi kalau kita nyebar itu biasanya pon-pon yang dulu ya di pekarangan rumah itu pon-pon kayak kencur. Karena kan kalau kita lagi sakit tenggorokan atau pegel-pegel itu tinggal penyanyi itu kan mesti minum kencur gitu. Karena ya bisa secara liar gitu loh Mas. Tanaman jamu ini kan sebenarnya tanaman liar. Tanaman liar ya. Nah, lalu batang-batangan yang paling utama juga yang bisa kita tanam di rumah itu serai. Terus kalau dari tanaman yang lain itu daun pandan, daun jeruk, terus ada daun kemangi. Yang mudah lagi sebenarnya nanam daun jeruk itu kan nanti ada buahnya toh Mas. Yeah. Nah, jadi satu tanaman itu nggak cuma kita ambil daunnya aja gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin jeruk limau gitu ya, jeruknya juga bisa dipakai buat jamu gitu. Setiap hari misalnya kita itu menyenangkan sekali loh, seperti terapi. Iya. Bersentuhan dengan alam, pohon itu sangat menyenangkan sekali. Itu kayak orang Jepang bikin apa namanya yang pohon gede dikecilin gitu ya, bonsai gitu ya. Iya, tradisinya kita juga punya itu. Itu yang pengen diingatkan kembali loh. Itu kan punya loh. Itu kebiasaan yang sehari-hari kita itu seperti yang sesimpel bercocok tanam yang ala di rumah dengan merawat apotek hidup kita. Nah sekarang kan banyak tuh Mas, ada pohon-pohon kecil mungkin yang bisa dibawa pulang itu kan. Ini di sini. Nah itu pohon-pohon kecil ini yang bisa mulai ya di apa namanya mungkin diadopsi gitu Mas mungkin ya. Iya. Jadi kita belajar lagi mengenal meskipun pohon pala kayak apa sih pohon pala tahunnya kita di Bandang loh Mas. Gede-gede gitu. Tapi ternyata pendek juga bisa gitu ya. Di halaman di pekarangannya kan blok loh sekarang. Iya. Kan? Dan di rumah bisa cuman ya memang mesti belajar ya Mas. Iya. Kayak belajar tanaman sebenarnya kita mulai dari belajar dari diri kita sendiri loh. Jadi kita bisa mengerti alam dengan kita mempelajari tentang diri kita juga gitu. Oke, ya. Nah, itu tadi awal ya dari Mbak Nova ya. Mungkin nanti kita balik lagi ke Mbak Nova, tapi saya mau nyapa teman saya yang ada di Palembang, Bang Robi Sunata. Bisa nggak? Udah connect belum? Suaranya nggak kedengeran tapi ya? Hey! Apa kabar, Bos? Alhamdulillah, baik. Oke. Palembang ini dulu tempatnya negara besar sekali. Umurnya kerajaan gede banget, Sriwijaya. Itu usianya di atas 500 tahun. Indonesia aja baru 75 tahun, 100 tahun belum nyampe. Sriwijaya itu udah 500 tahun lebih eksistensinya. Nah, bisa begitu kaya, begitu eksistensinya kuat ya karena menguasai perdagangan dia sangat menguasai perdagangan. Salah satunya komoditas utamanya ya saat itu ya rempah-rempah. Nah, coba sekarang saya mau dengar dari Bang Robi. Kalau di sana, kalau di Sumatera Selatan khususnya, itu tanaman rempah apa yang sangat yang ngetop deh, yang paling hits, yang paling banyak dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu kalau misalnya tradisi pengobatan, tradisi kesehatan, kalau di Jawa ya seperti tadi Mbak Nova katakan itu kan ada jamu. Kalau di Palembang atau di wilayah Sumatera bagian selatan itu namanya apa dan bagaimana perkembangannya dan aplikasinya sekarang di masyarakat? Silakan Mas Robi. Suaranya serem nih pertanyaannya. Ya, jadi... tadi kedengeran nggak tapi? Oh enggak, kedengeran. Sip. Nggak, akunya nggak bisa denger tadi sekarang. Oke. Satu,
kalau di Palembang atau di Sumatera bagian selatan ini, tanaman rempah apa yang paling terkenal, yang paling dominan penggunaannya di masakan atau penggunaan sehari-harinya di masyarakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang saya ingin tanyakan, kalau di sistem pengobatan di masyarakat Sumatera, itu tradisinya seperti apa sih? Pernah nggak dengar cerita? Aku memang ini kita bicara tidak dalam konteks yang sangat akademik ya, tapi artinya yang biasa masih terdengar di masyarakat itu pengobatan tradisi yang seperti apa ya. Kalau di sini tuh orang nyebutnya jamu ya. Tapi kalau di Palembang dan sekitarnya atau di Sumbaksel itu nyebutnya apa? Itu dulu kali ya. Silakan Mas Robi. Jadi sisa dari rempah-rempah yang masih paling populer di Palembang dan banyak dipakai dalam makanan itu adalah pala ya, merica atau sahang kalau dalam bahasa orang sini sahang gitu. Kedengaran suara saya, Mas? Suaranya belum kedengaran di kami. Oh. Udah. Ada. Oh ya, oke. Ya, jadi kalau rempah yang masih luas sekali dipakai di Palembang sebenarnya standar sama kayak makanan lain ya. Tapi yang paling populer yang ada di mana-mana itu pala di sini. Pala atau merica atau dalam bahasa orang sini sahang. Dan pala ini dari dulu sampai sekarang ada di perkebunannya pun ada di Sumsel, tapi memang tidak banyak. Jadi orang taunya Sriwijaya atau Kesultanan itu ambil pala hitam dari Bangka. Tapi sebenarnya di pedalaman, maksudnya di hulunya Palembang juga ada perkebunan pala. Di zaman Kesultanan ada, sampai sekarang pun masih ada, meski sekarang sempat sekarat, tapi udah mulai dibudidayakan lagi oleh Dinas Perkebunan di sini. Nah, di Palembang sendiri, pala sampai ada nama tempatnya sendiri, namanya Sungai Sahang atau Sungai Pala. Yang lokasinya sekarang di sekitar mall pusat perbelanjaan Palembang Square. Ada sungai kecil, nah itu namanya Sungai Sahang. Kemungkinan itu adalah entah itu ada kebun atau mungkin gudang tempat penyimpanan pala. Itu yang masih luas. Pala sahang juga digunakan di berbagai makanan, termasuk makanan lokal yang jadi bumbunya campurannya buat tekwan, model, kayak gitu, biar hangat. Nah, kalau soal yang terkait dengan obat-obatan, karena saya besarnya di Palembang dan di daerah seberang Ulu, Pelaju, di situ ada komplek Pertamina, dan di situ banyak orang yang datang pekerja dari Jawa, jadi saya dari kecil terbiasa minumnya jamu. Jadi dari SD saya sampai SMA, tiap hari pagi-pagi makan minumnya jamu gitu. Hampir setiap hari ya. Kalau soal makanan mah makanan Jawa tiap pagi saya makan makanan Jawa. Nah, kalau di daerah sendiri soal pengobatan, saya pernah jatuh terus tangan saya patah di daerah Pagar Alam. Saya disuruh makan bunga. Makan bunga. Jadi dia petik bunga warnanya kuning kayak bunga matahari tapi lebih kecil kayak gitu. Bagian polennya yang tengah-tengah itu disuruh makan. Terus dia bunga yang lain, termasuk yang polennya juga yang tengahnya itu, dia hancurkan pakai air sedikit, lalu dia usap ke tangan saya yang patah waktu itu. Ya rasanya unik, rasanya unik seperti mint, segar, dan cukup mengurangi rasa sakit gitu. Tapi yang lain-lain saya belum tahu ya, karena saya di Prabu Muli, di kampung orang tua saya juga minuman-minuman rempahnya ya jamu itu, karena setiap pagi ada ibu-ibu waktu itu naik sepeda pakai topi caping keliling, ada juga yang pakai kantung rotan yang digendong di belakang pakai kain. Itu pemandangan yang biasa kami lihat di Palembang, Prabu Muli, ya di tempat orang tua saya dan di tempat saya tinggal sekarang. Jadi jamu memang saya pikir udah
melanglang buana ke Nusantara ya. Jadi mungkin asalnya memang dari Jawa, tapi kami di Sumatera pun udah biasa makan jamu dari kecil. Kurang lebih begitu, Pak Mas Bram. Ini kalau saya menyimpulkan awal ya Mbak Nova ya. Ini berarti memang ada satu literasi yang atau pengetahuan yang agak putus, karena Mas Robi meskipun di Palembang justru kenalnya sama jamu kan kalau kebanyakan dari itu yang dibawa oleh para pendatang-pendatang dari Jawa yang tinggal dan besar menetap di Palembang. Nah, ini berarti harus dicari ini di kita PR kita bersama-sama ya ini ya teman-teman sekalian, nguliknya sehingga nanti berkembang lagi jamu itu di Sumatera ini seperti apa. Karena saya kok cukup yakin ya, masa kan tradisi kesehatan atau tradisi pengobatan itu kan merata ya harusnya ya di muka bumi ini kan merata ya. Adaptasi orang atau kemampuan orang untuk bertahan hidup itu kan salah satunya kan mengobati dirinya gitu ya kalau dia lagi sakit. Jadi kalau suatu saat dia sakit dan waktu obat farmasi belum ada, masa pakainya yang lain gitu ya, pasti. Nah, kalau tadi tanaman, kalau menurut Mas Robi ya masih sama jenis-jenisnya gitu. Oke Mas Robi, sementara ya, nanti kita balik lagi ya. Nah, sekarang saya mau pindah ke Mas Maulana. Mas Maulana ini ada di Ternate. Ternate sekarang udah jam 6 ya. Udah jam 6 malam ya. Bentar lagi maghrib. Oke, Mas Maulana katanya datang berberapa tuh? Berdua atau bersama? Berdua. Iya, ya? berdua. Apa kabar? Tapi halo. Jaringannya kurang bagus nih. Iya. Iya. Oke. Pak Maulana ini kalau orang Ternate itu pasti itu panggilnya Ko. Ko mana jadi manggilnya. Pak Maulana, kita mau tanya pertama sama sebetulnya pertanyaannya sama Bang Robi tadi ya, tentang tanam-tanaman cengkeh. Cengkeh kan besar di endemik dari Maluku Utara. Tapi kan juga ada tanaman-tanaman lain yang juga tumbuh dan berkembang bagus sekali di kawasan Maluku Utara. Nah, bisa cerita sekarang seperti apa? Apakah komoditas itu masih bertahan sampai sekarang? Apakah teman-teman yang kuliah di Khairun dasar bayar SPP-nya itu karena perdagangan cengkeh gitu misalnya? Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan jamu, terkait dengan pengobatan. Kalau di Ternate atau di Maluku Utara, itu sistem pengobatan atau sistem kesehatannya itu seperti apa? Apakah menggunakan rempah-rempah yang sama seperti di Jawa, namanya jamu, tapi di sana mungkin namanya apa gitu? Nah, kita pengen dengar cerita dari Ko Maulana dan kawan-kawan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya mohon maaf kalau jaringannya kurang stabil di sini pas sore ini. Saya bersama teman saya Iin Tomaito dari Ternate Heritage Society. Kita mau sharing aja sedikit. Kalau tadi sudah banyak membahas jamu di Ternate, tentu saja. Ya kalau kita ngomong jamu, seluruh Indonesia ada jamu ya. Meski lebih banyak kita tahu diperkenalkan oleh orang-orang dari Jawa atau kebudayaan Jawa. Sama seperti tadi ceritain Mas Robi di Palembang, apalagi lebih dekat ya kalau di Palembang. Di Ternate juga kita tahu ada jamu, kemudian kita juga punya ramuan-ramuan tradisional yang diolah dari rempah yang kita miliki. Sebagaimana tema besarnya jalur rempah ya di Ternate dan di Maluku ya tentu saja cengkeh dan pala itu sendiri. Jadi olahan-olahan cengkeh dan pala itu lah yang menjadi sumber utama rempah dan
kalau bisa dikatakan obat dan seterusnya bisa. Nanti teman saya Iin menjelaskan lebih detailnya, karena dia sebenarnya dia yang harus berutama nih, saya hanya mengantarkan aja nih. Dia kan pelaku sebenarnya, pelaku utama bagaimana mengolah sari buah pala, kemudian bagaimana mengolah cengkeh, ramuan-ramuan. Kebetulan latar belakangnya dari farmasi juga, sarjana farmasi, jadi nyambung kalau cerita cengkeh dan pala. Kemudian dalam pengobatan dan dalam ramuan-ramuan tradisional di masyarakat Ternate. Jadi saya langsung serahkan ke teman saya Iin aja ya. Dia lebih cerita lebih detail. Silakan Iin. Halo. Iya, ya. Silakan. Jelas kok suaranya. Halo, selamat sore. Perkenalkan, saya Iin Tomaito. Untuk di Jawa kan namanya jamu. Nah, kalau untuk di Ternate atau Maluku Utara pada umumnya itu namanya Rorano. Rorano itu perpaduan beberapa tanaman-tanaman yang digunakan yang mampu, yang dipercaya mampu berkhasiat gitu. Nah, di sini saya inisiatif mengembalikan di mana Rorano digunakan dari zaman dahulu kembali ke zaman milenial sekarang gitu. Nah, sekarang itu kita fokusnya ke rempah-rempah yang namanya sarabati. Sarabati ini adalah perpaduan dari berbagai rempah-rempah yang tersebar di Maluku Utara, dan diantaranya adalah kayu manis, kemudian selain itu kayu manis, kemudian pala, dan gula aren disatukan jadinya diolah menjadi sarabati. Dan itu biasanya sarabati yang biasanya diminum oleh dulunya tuh disajikan untuk para raja. Tapi sekarang sarabati itu sudah bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Biasanya para raja, mereka menyuguhkan untuk para raja itu pada saat, misalnya pada saat musim hujan, kemudian selain itu disuguhkan pada saat misalnya sedang ada tamu-tamu penting, seperti itu. Selain sarabati, kemudian ada terempah. Terempah ini biasanya digunakan oleh masyarakat Maluku Utara ketika mereka berkebun, karena mayoritas dari mereka adalah petani pala, petani cengkeh, petani kayu manis, dan petani lainnya. Intinya petani rempah. Nah, mereka gunakan teh rempah ini sebagai penghangat tubuh, di mana biasanya setelah sholat subuh, mereka langsung berangkat ke kebun masing-masing dengan membawa tadi terempah, tapi terempahnya mereka kita biasanya menggunakan tumbler kemana-mana. Nah, kalau untuk masyarakat di sini itu lebih cenderungnya menggunakan bambu yang sudah dibersihkan di dalamnya, kemudian ditaruh di dalam bambu, entah itu terempah ataupun kopi nyiru. Kopi nyiru itu perpaduan dari kopi ditambah dengan berbagai macam rempah, mulai dari cengkeh, kemudian pala, ditambah dengan kayu manis. Tapi biasanya masyarakat di sini lebih banyak menggunakan kayu manis untuk perpaduan kopi nyiru. Ditambah dengan wewangian seperti daun pandan. Jadi, tapi kalau itu biasanya dipakai untuk lebih dipakai untuk sampai ke pengobatan nggak, Mbak? Apakah dia hanya misalnya katakanlah untuk penghangat tubuh yang kayak begitu-gitu. Tapi kalau orang sakit atau yang lebih dari sekedar untuk untuk membugarkan kayak gitu-gitu tuh,
Ada nggak ada. tradisi seperti itu? Pasti Ada, tentu juga, ya? saja. Ada. Ya, kalau untuk masyarakat di sini, umumnya mereka gunakan cengkeh. Daun cengkeh itu direbus. Daun cengkeh direbus apa sih, untuk selain menghangatkan air rebusan yang menghasilkan sedikit minyak, itu mereka simpan dan mereka gunakan untuk obat untuk sakit gigi. Karena pada zaman dahulu itu belum ada yang namanya dokter gigi ataupun yang sampai sekarang kita kenal dentis ya. Pokoknya orang yang memiliki pakar di bidangnya seperti itu. Tapi di masyarakat di sini itu lebih memanfaatkan bahan alam seperti cengkeh, kemudian pala sebagai anestesi alami, obat anestesi untuk sakit gigi. Jadi biasanya yang saya tahu itu masyarakat di sini akan minyak cengkehnya untuk ditaruh di biasanya kan kalau ada yang giginya berlubang, mereka biasanya gunakan minyak cengkeh untuk sakit gigi. Tuh. Selain itu, selain untuk sakit gigi, biasanya juga untuk sakit perut kembung, biasanya. Baik. Karena saya percaya masyarakat gimana? Nah, misalnya agak terputus-putus di saya. Oh, gitu. Oke. Gimana? Halo? Gimana, Mas? Ya, silakan lanjut aja, lanjut. Oh, iya. Jadi selain selain itu, teh rempah kan di dalamnya kan terkandung berbagai macam jenis zat aktif yang mampu memberikan efek terapi seperti jamu tadi. Nah, di masyarakat di sini menggunakan teh rempah untuk mencegah berbagai macam penyakit, misalnya masuk angin, kembung, ataupun yang lain. Misalnya zaman dulu itu kan mereka tidak tahu yang namanya misalnya salep, ya mereka gunakan saya ingin bubuk pala, maka itu membantu untuk terasnya sendiri itu saya belum dapat, belum begitu ya, belum ada gitu. Tapi cerita dari mereka betul itu ya seperti itu yang saya dapatkan. Kemudian selain itu untuk pemanfaatan lain itu sarabati. Sarabati itu kalau di sana kan namanya jamu. Nah, di sini namanya rorano. Rorano itu perpaduan dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan, baik itu misalnya batangnya ataupun mulai dari akarnya sampai ke buahnya. Gitu. Tapi untuk rorano sendiri, masyarakat di sini pada zaman dahulu itu lebih banyak menggunakan rempah-rempah yang tadi saya sebut sarabati. Tuh, sarabati di dalamnya itu terkandung berbagai macam zat aktif, misalnya kandungan dari kayu manis itu mampu memberikan efek yang lain itu mampu memberikan efek apa ya? Kalau di sini tuh apa ya? Efek terapi yang saya lupa apa namanya ya. Tapi biasanya tuh sering dipakai sama masyarakat di sini untuk pengobatan gitu, sarabati itu.
Dia bentuknya tuh cairan, tapi jadi cairan berwarna hitam karena pengaruh dari si gula aren tadi. Warnanya beda, hitam. Terima kasih Mbak. Aduh, ini apa namanya karena masih apa? Ini mana? Nah, taruh situ dulu. Ya, jadi tadi memang dari masih apa namanya ada bermacam-macam ya, yang apa ya dari kalau dari tradisinya Ternate itu mungkin lebih apa namanya lebih bisa terjabar dengan baik. Silakan loh kalau mau lewat. Nah, sekarang tinggal ini kita masih dalam tahapan awal. Jadi nanti ke depannya nanti mulai minggu ini kami ngajak kawan-kawan dari berbagai macam daerah lagi di Indonesia. Ini mumpung lagi ngomong, mumpung COVID nggak boleh gitu ya. Di situasi pandemi ini, situasi lagi pandemi kayak sekarang ini sebetulnya kita punya kesempatan yang lebih banyak untuk bisa menjangkau kawan-kawan yang ada di berbagai macam daerah. Kalau dulu kan kalau mau ngobrol kan harus ke Jakarta dulu atau kitanya harus ke sana gitu ya. Kalau sekarang kan kita tinggal duduk manis di tempatnya, di rumahnya masing-masing, buka smartphone-nya, pakai kameranya, habis itu kita ngobrol deh gitu. Nah, ini titik awal. Jadi kalau tadi kita dengar dari teman-teman kalau kita dengar dari kawan di Ternate dan di Palembang, nanti besok-besoknya kita ingin dengar dari teman-teman yang lebih banyak lagi di cerita tentang jamu, apa namanya yang minuman kesehatan, tradisi-tradisi pengobatan di daerahnya masing-masing, dari Sumatera Utara, dari Kalimantan, dari Nusa Tenggara, Bali, bahkan di Jawa sendiri. Jangan-jangan di Jawa juga masih banyak ya yang belum kita olah ya Mbak ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi ini ajakan buat kawan-kawan yang lain juga gitu. Nah, ada yang mau nanggapin nggak di floor? Ada nggak? Ada yang mau? Ada yang chat atau apa? Ada? Untuk sekarang belum. Oh, untuk sekarang belum. Oke, ya udah kalau gitu. Iya, jadi waktu itu Mas, saya pernah ke Bengkulu. Nggak oh iya ya. Nggak perlu Mbak. Aku mau cerita juga waktu saya ada dinas di Bengkulu. Itu juga sama Mas, ternyata ada suku anak dalam. Di sana itu punya banyak banget tanaman indigenous exotic herbs yang di sana itu di hutannya itu masih banyak tanaman liar. Dan ada minuman atau sebenarnya ritual yang menggunakan bahan-bahan ini Mas, yang hanya diketahui resepnya tuh masih seperti sakral. Jadi yang hanya untuk tujuan pengobatan tertentu yang kita harus mengadakan sesi tatap muka dulu, baru kita doa sama-sama, baru diantar untuk memetik tanamannya. Sangat menarik Mas. Jadi itu contoh yang juga saya keingat waktu saya perjalanan saya ke Bengkulu. Kita itu kalau menurut Plant Resources itu tanaman rempah kita ada berapa ya? Kalau yang di Asia Tenggara aja yang terdata sekitar 275, tapi itu kan 275 di Asia Tenggara, 275 tanaman rempah. Yang diklasifikasikan tanaman yang diklasifikasikan sebagai tanaman rempah itu di Asia Tenggara aja ada 275. Itu yang terdata ya. Padahal itu tadi di Bengkulu itu di dalam hutan itu banyak masyarakat yang mungkin karakter tanamannya itu seperti rempah-rempah gitu ya. Tapi mereka nggak tahu namanya apa. Gitu. Saya pernah mendengar juga dari salah satu pakar botani, taksonomi. Itu kayak di daerah Nusa Tenggara Timur ya. Nusa Tenggara Timur di area Wallacea itu kan punya keunikan tanaman yang lain lagi di area Wallacea itu. Nah, itu masih ada sekitar 250-an jenis tanaman yang karakternya seperti rempah-rempah, tapi bukan rempah-rempah yang kita kenal itu.
dan belum ada nama ininya, belum ada nama latinnya atau belum ada atau masih nama latinnya masih lebih general gitu ya, belum spesifik. Nah itu juga apa namanya kekayaan yang lebih banyak lagi kan Mbak ya. Betul, ya. Gitu. Nah makanya tadi kalau kita balik lagi ke masalah pengobatan, masalah kesehatan. Kalau saya sih mikirnya gitu ya Mbak. Maksud saya di 150 tahun yang lalu kan dokter yang kayak sekarang kan ya belum ada ya, belum ada apa namanya, belum ada pengobatan farmasi yang kayak sekarang ini gitu ya. Terus Ken Arok itu kalau sakit masa cari paracetamol kan masuk angin itu kan hak semua manusia ya. Orang sekarang aja yang boleh asma gitu. Orang zaman dulu kan ya udah ada lah ya pasti ya. Cuma itu obatnya apa gitu loh. Kan ya kalau kami sih masih cukup yakin bahwa itu ya jamu itu ya harusnya ya yang nanti di daerah lain. Yang di daerah lain pasti akan banyak apa namanya bentuk dan namanya. Nah, ini yang kita mulai ingin kita cari, ingin kita kumpulkan. Kita nggak usah terlalu mengawang-awang gitu ya, dengan nanti kita bikin buku atau bikin apa, iya itu nanti mungkin akan end up seperti itu. Tapi sekarang yang penting kalau ada kita kumpulin aja lah sama-sama gitu ya. Sekarang kita punya internet kok, tinggal kumpulkan satu-satu, kita berjejaring lama-lama ya banyak nanti terkumpul juga gitu. Kita mulai dari sesuatu yang sederhana aja. Nah teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah diskusi awal, ngobrol-ngobrol semacam ini tuh nanti akan banyak kita lakukan sepanjang berapa bulan ke depan ya? 5 bulan ke depan ini, mulai Agustus sampai bulan Desember insya Allah. Dan tentunya nanti kalau pandeminya selesai akan lebih mudah lagi kita berinteraksi. Dan kalau pandeminya selesai bukan berarti teman-teman yang di tempat lain yang tidak terjangkau Zoom diabaikan, enggak, kita akan terus menggunakan pola yang sama ini, tapi dengan topik yang akan lebih banyak lagi gitu ya. Nanti ada kawan kita yang lain yang akan memimpin, yang akan jadi tuan rumah untuk sesi literasi. Temennya Komolana itu nanti itu. Nanti akan ada diskusi literasi, kemudian nanti ada diskusi tentang apa lagi? Tentang khusus untuk kuliner. Nanti ada lagi diskusi tentang kalau untuk jamu dan turunannya, nanti jamu untuk kesehatan, jamu untuk kecantikan, jamu untuk apa? Jamu kan juga bisa dipakai untuk sebagai bahan makanan. Nah, itu nanti ngobrolnya di sini, tempatnya sini. Di M-Block ini juga kita ada pameran kecil. Kita mulai dari di SOJ ini. Di sini kita ada macam-macam tanaman rempah. Ada pandan, ada pala, ada jahe, itu apa ya? Ada apa lagi itu? Ada lengkuas, kunyit di luar di teras M-Block, di terasnya Sueora Jamu kita ada kenari, ada kayu manis, pala yang gede juga ada di sana. Ada ya buni, ada pohon buni di situ. Datang deh ke M-Block hari biasa maupun weekend, buka kok. Ada pembatasan karena sekarang juga masih apa namanya pandemi, jadi kita tetap protokolnya tetap kita patuhi, jaga jarak. Kita tadi masuk ke depan itu cuci tangan, pakai masker. Nah, masuk ke dalam SOJ juga kita cuci tangan lagi, kita pastikan semuanya bersih, baru kita buka masker, ngobrol, habis itu nanti pakai lagi, kayak gitulah kurang lebih. Tapi artinya tempat ini tidak dikurangi sama sekali attraction-nya, artinya ke hal-hal menyenangkan yang kita bisa dapat ya Mbak ya di M-Block ini tetap kita bisa dapatkan gitu. Mbak Rate ada ini nggak? Sini. Iya. Ini Mbak. Oh, Mas Robi mau nambahin. Oh, Mas Robi mau nambahin. Saya.
Oke. Silakan, Mang. Oh iya. Oh iya, soal yang tadi. Jadi saya berusaha mengingat-ingat lagi apa yang pernah saya bicarakan, pernah tanya-tanya sama orang-orang tua gitu. Dan sepertinya memang karena Palembang ini Kesultanan itu kan dibangun oleh orang dari Jawa Tengah ya, dari pesisir utara Jawa Tengah. Jadi memang sepertinya banyak kebudayaan yang dari Jawa Tengah, utara, pesisir itu dibawa ke Palembang. Jadi kebetulan ibu saya dari keturunan bangsawan lah, tapi dia udah level yang kelas 3-nya, kelas 4-nya, dalam lingkungan dia pun dia taunya jamu ya untuk pengobatan kayak gitu. Jadi di Palembang sendiri kayaknya memang jamu itu bukan sesuatu yang baru datang pas Indonesia merdeka, tapi sepertinya dibawa oleh Kesultanan ya, 400 tahun yang lalu, 1600 sekian. Itu juga berdampak kepada pola makan orang Palembang, karena sebelumnya Palembang itu adalah staple food-nya adalah sagu sebenarnya. Tapi dicurigai oleh teman-teman antropolog, arkeolog di sini bahwa sejak kedatangan Kesultanan, orang-orang dari Jawa Tengah itu berubah dari sagu menjadi beras, makanan pokoknya. Dan kami cukup yakin bahwa itu juga perubahan itu mempengaruhi juga yang lain. Mungkin sebenarnya kalau diselidiki ke daerah sekitar Palembang mungkin masih ada ya makanan-makanan yang pengobatan tradisional itu, tapi mungkin kalah populer dengan jamu yang sudah mengakar kuat di sini. Saya teringat ini gara-gara ibu yang tadi di samping Mbak Bram bilang suku anak dalam. Karena suku anak dalam itu yang di Bengkulu tadi ya. Karena sepengetahuan kami suku anak dalam itu adalah sisa-sisa orang Palembang yang kalah perang di masa di masa kolonial 1600 1700 perang Palembang melawan Belanda. Itu katanya mereka adalah pelarian orang-orang Sultanan yang lari terpisah dari kelompok yang besar, mereka tinggal dalam hutan. Nah, mungkin kearifan lokal mengenai pengobatan dan minuman obat itu dibawa sama mereka ke pedalaman. Mungkin itu yang masih asli, yang cukup asli maksudnya ya. Karena mereka terpisah pada saat Kesultanan masih berumur 100 tahunan gitu. Mungkin masih ada lah sisa lokalnya. Mungkin, dan itu benar yang Mas Bram bilang, itu jadi PR buat kami juga di sini. Kerjasama lah kolektif teman-teman di Sumsel, bukan hanya di Palembang. Nanti kami coba akan membuat jaringan di daerah Hulu Palembang. Keren. Untuk mencari, mengkoleksi dan dokumentasi juga untuk memperkaya khasanah pengobatan dan minuman tradisional kita ya. Terima kasih Mas Bram udah menyemangati dan memberi inspirasi ya. Terima kasih. Saya kan memang komporer. Mas Maulana ada mau ditambahin nggak? Halo, terima kasih. Ya. Salam juga buat teman-teman semuanya di Sue Ora Jamu ya, SOJ ya, luar biasa SOJ nih. Saya pernah main ke SOJ tapi belum pernah nongkrong dalamnya, jadi penasaran. Salam kenal Bu dari Ternate, insya Allah kita bisa main ke SOJ. Siapa tahu kita bawa oleh-oleh khusus dari Ternate buat SOJ. Asik. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Robi juga terima kasih. Kuat sekali hubungannya kita sebenarnya, karena Kam Sultan Mahmud Badarudin II ada di Ternate ya, tetangga dekat rumah saya ini. Jadi bagaimana Indonesia terkoneksi dengan jalur rempah, sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat dari segi apa saja masuk, makanya Mas Bram nih kuat sekali ngompor-ngompornya, mau dibahas dari jamunya, dari obat-obatannya, dari herbalnya, kulinernya, nyambung semua. Jadi kami berharap episode-episode berikut pasti akan lebih asik lagi, dan insya Allah kami siap berbagi cerita dan beberapa produk-produk yang khas dari Kepulauan Maluku. Tadi sudah disebutkan ada sarabati, minuman para raja di Ternate dan Tidore, spesial ramuan-ramuannya, terus ada juga pengobatan dengan minyak cengkeh dan pala, dan banyak sekali sebenarnya pengobatan tradisional yang dimiliki oleh suku-suku yang ada di Halmahera, misalnya oleh masyarakat adat yang terpencil dari Tobelo, Galela, di Kepulauan Morotai, Kepulauan Sula,
kemudian di Obi, Bacan, Sanana, Tali Abu, seterusnya sampai ke Pulau Banda, dari ujung Halmahera sampai ke Kepulauan Aru, Maluku begitu luas sekali. Kalau dilihat di peta itu sudah sepertiga wilayah Indonesia. Jadi Indonesia itu begitu kaya dan begitu unik, begitu banyak pulau yang masuk dan menjadi satu negara, negara kesatuan, dan harus kita syukuri insya Allah dengan jalur rempah seperti ini, semakin memperkuat rasa cinta kita kepada Indonesia dengan lebih banyak mengenali produk-produk lokal kita dan lebih mengembangkannya. Makanya saya termasuk yang salut dengan Suewara Jamu, bisa memposisikan jamu di tempat yang lebih keren lagi buat anak muda nongkrong dan minum. Jadi bukan cuma kopi aja yang dikenal di dunia, tapi jamu, ramuan-ramuan rempah. Insya Allah berikut menyusul ada Sarabati dari Ternate dan Tidore, yang siap go internasional. Terima kasih sekali teman-teman Yayasan Negeri Rempah, Mas Robi, Suewara Jamu, dan semuanya. Terima kasih, Rob. Ya, kalau gitu. Oke. Ini sekali lagi, ini tahap pertama ya. Sejam loh. Mbak Rati. Ya apalah. Mbak Rati. Ini ada yang bisa ini nggak? Ada yang bisa jalan nggak? Ininya, kameranya. Kameranya ada yang bisa jalan nggak? Nah, saya mau kenalin dulu. Nah, ini ada Mbak Rati. Kameranya begitu. Nah, ini Mbak Rati ini Ketua Yayasan Negeri Rempah yang mengomandani kita berbagai acara-acara di aktivasi kita. Kemudian yang di belakang sana itu yang lagi sibuk tahu lagi ngapain. Itu Mas Haidar Saleh. Nah, nanti kita punya pameran virtual. Mas Haidar yang cerita. Sini Mas. Mas Haidar yang cerita, Mas. Gantian dong Mbak Nova. Sini. Gantian di sini. Sama Mbak Iwul bertiga. Ini Mbak Iwul sekretarisnya yayasan. Ayo. Sekarang kalian yang gantian yang ngumpul di sini. Bertiga di sini. Bertiga. Yang penting dekat ini. Dekat mikrofon. Ini kalau gua suaranya kenceng ya. Jadi kita dalam beberapa bulan ke depan ini nanti akan ada kongko rutin di M-Block, kemudian ada ngobrol, kegiatan-kegiatan yang sifatnya ngobrol-ngobrol itu nanti akan dipusatkan di sini di M-Block. Terus nanti juga kita punya pameran kecil-kecil di beberapa tempat di M-Block. Terus ini yang nanti yang mereka bertiga ini yang nanti mengomandani para aktivasi-aktivasi yang ada di M-Block. Tapi selain di M-Block kita juga punya pameran yang sifatnya virtual, yang nanti ada komunitas, ada pameran foto, ada pameran dari museum-museum di Asia Tenggara. Jadi nanti kalau gue ngomongnya keren, gue memuji diri sendiri. Tapi insya Allah nanti teman-teman bisa bergabung lebih luas ya Mbak ya Mas, lebih banyak lagi. Nah sekarang silakan diceritain. Saya tak ngopi dulu. Oh gitu ya. Ya sebenarnya ini satu momen yang buat kami menyenangkan sekali karena di masa seperti ini kita masih bisa berkumpul dan pinginnya ini juga bisa menjadi embrio untuk berlanjut menjadi program kolaborasi yang mengajak banyak komunitas. Nah, dimulai dari kami mengajak teman-teman yang mau ikut sibuk ya, ikut repot. Dalam artian gini, kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling bertukar informasi, terutama yang terkait dengan rempah dan manfaatnya, sejarahnya dan lain sebagainya, karena ini nampaknya akan bisa memberikan banyak inspirasi, bisa memberikan banyak inspirasi buat kita semua, di mana
rempah-rempah ini juga bisa menjadi bisa dikembangkan menjadi usaha, terus kemudian nantinya ini setelah COVID juga harus bisa lebih berdaya lagi. Kita punya banyak aset. Nah, kita bangkit sama-sama. Di sini sudah ada Mas Haidar dan ada Mbak Iwul yang selama ini cukup repot menjalankan program bersama volunteer-volunteer yang lain. Mbak Iwul ini juga penggiat jamu, harus nyobain jamunya yang pakai soda ya. Untuk milenial, nanti Mbak Iwul mesti cerita. Dan Mas Haidar ini juga yang menggawangi pameran virtual karena sekarang COVID ya, tapi biasanya pameran-pamerannya Negeri Rempah ini ya Mas Haidar ini yang paling repot. Mas Haidar ini juga arsitek. Nah, jadi di pameran virtual ini akan banyak kita akan banyak melakukan uji coba ya Mas, mencari alternatif sehingga kita tetap bisa beraktivitas meskipun dalam kondisi yang serba terbatas. Mas Haidar dulu mungkin bisa cerita tentang pameran virtual yang sedang digodok. Yes. Monggo Mas. Sedikit aja karena kalau dibuka yang sekarang nggak gong nantinya. Nggak seru ya nanti ya. Jadi intinya sih betul, saya memang yang kalau pameran secara offline di ruangan-ruangan itu yang ikut bantu-bantu Mbak Rati. Nah, tapi sebetulnya saya kan baru belakangan bergabung di yayasan. Sementara sebelum itu di tahun 2015 itu Mbak Rati, Mas Bram, Mbak Iwul, Mbak Nova, dan teman-teman yang lain kan juga sudah pernah membuat satu pameran besar ya gitu. Nah, pameran yang tahun 2015 itu sendiri sebetulnya tidak sempat saya nikmati sepenuhnya sebetulnya. Jadi buat saya ada satu semangat menghadirkan kembali gitu kan Museum Nasional waktu itu tempat penyelenggaranya menjadi ruang pamer daring dengan suasana seperti pameran yang dirancang oleh Mas Bram dan Mbak Ratih di 2015 itu. Nah, tentunya tidak 100% akan persis mirip, tapi storyline nggak boleh mirip memang Mas. Nggak boleh mirip. Harus berkembang. Jadi nantikan aja ya, Mbak Ratih akan kembali menyampaikan ide-ide lama itu sebetulnya ide lama. Saya hanya tukang di situ. Kita tunggu aja ya. Gitu. Tidak kita buka di sini sekarang. Kita tunggu aja launchingnya. Gitu. Segera. Ya. Silakan. Ibu mau cerita. Ya, senang sekali ada kompor rempah ya di M-Block karena dan terima kasih juga ini Mbak Nova sudah menyediakan SOJ sebagai titik temu kita bisa kongko. Mungkin juga nanti kongkonya nggak hanya di sini tapi di tempat-tempat lain yang di sepanjang M-Block ini ya. Jadi nanti ada info kuliner, bisa berbagi tentang fermentasi gitu ya, minuman-minuman yang kalau kita tahu di daerah-daerah itu ada banyak minuman yang alkohol ya, tapi mereka gunakan itu memang untuk pengobatan atau misalnya ritual syukuran, antiseptik ya. Nah itu akan kita share lewat kompor rempah beberapa bulan ke depan. Dan saya senang sekali di M-Block ini kan pusatnya kegiatan anak muda ya. Jadi ini mendekatkan rempah dengan anak muda. Itu memang itu visi kita ya. Bagaimana rempah itu bisa lebih dikenal sama generasi muda. Mereka juga bisa
lebih mengapresiasi bahwa rempah itu adalah satu aset yang mereka punya, tapi kadang-kadang mereka sudah tidak menyadari gitu bahwa aset rempah itu sangat luar biasa. Itu bisa menjadi jati diri kita, itu juga bisa membentuk membangun martabat kita. Gitu. Apalagi di bulan Merdeka seperti ini, kita perlu merenungi lagi gitu keberadaan rempah itu luar biasa. Gitu. Jadi ya tunggu aja. Nanti kita akan jumpa lagi di episode berikutnya, Kongko Rempah yang berikutnya dengan tema yang lain. Berbicara soal jamu tadi menyambung. Saya dan Mbak Nova dan ada satu teman itu juga membuat satu produk namanya Soda Mupop ya, Mbak Nova. Itu bagaimana mengenalkan jamu ke anak muda lewat satu produk yang digemari dengan campuran soda. Oh iya. Nah, kalau kalian anak muda mau mencoba ini, makasih Mas Bram. Namanya Soda Mupop. Jadi iklan sebentar untuk Soda Mupop ini ada 5 rasa ya, ada kunyit jahe, ada rosella pandan, serai telang, ada kayu manis citrus sama rempah eksotis. Masing-masing punya rasa yang unik dan tentu khasiatnya khasiat jamu ya, tapi rasanya dengan soda tuh lebih seger. Jadi kalau katanya Coke dan Pepsi itu ada ada mengandung palanya. Ya ini yang real rempah ini, ya kan? Bahkan katanya kan minuman bersoda itu kan juga menggunakan rempah-rempah ya, ngawetin dan segala macam. Nah ini kalau ini real jamu pula, ya. Dan sodanya pun soda sehat, jadi tidak mengandung kimia. Soda gembira gitu. Soda sehat. Mungkin itu aja deh. Oke, terima kasih. Ya, jadi intinya ini sebetulnya ruang kita bersama. Teman-teman yang udah bergabung di Zoom ini kan ada yang dari Palembang, yang dari Ternate, dan kami sih berharap di sini menjadi ruang pertemuan untuk kita semua yang juga punya komunitas yang punya kepedulian yang sama untuk saling belajar, saling berbagi, mengenal Indonesia melalui rempahnya. Gitu. Jadi senang sekali kalau nanti makin banyak, jangan-jangan yang jadi host sudah bukan kami lagi, tapi dari teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia. Gitu. Terutama yang muda-muda, kita juga muda sebetulnya ya, masih muda ini rasanya. Gitu. Mungkin teman-teman yang mengikuti di Zoom, ada yang mau menambahkan, ada yang mau sharing juga? Belum ada? Gitu. Mas Bram? Dan ini sekalian nutup ya. Jadi intinya gini. Pemerintah kita ini kan sedang mengupayakan sekali jalur rempah. Kita itu punya satu apa sih istilahnya ya? Satu prestasi yang besar seperti Cina punya jalur sutra atau jalan sutra atau Silk Road, terus kemudian negara-negara di Amerika Selatan itu juga punya jalur perdagangan yang namanya Capaknyan yang di Amerika Latin. Nah, kita juga punya namanya jalur rempah. Jalur rempah yang membentang lebar sekali ya, dari barat sampai ke timur itu, bahkan sampai ke utara, ke Eropa dan ke Cina. Nah, itu sedang diajukan oleh Pak Hilmar Farid dan kawan-kawan di Direktorat Jenderal Kebudayaan di Kemendikbud. Nah, ini satu upaya yang nggak main-main karena pencalonannya itu susah sekali ya. Ini sangat jalur rempah itu. Nominasi apa? Jelasin. Nominasi menjadi warisan budaya dunia. Warisan dunia, ya. Nah, itu pengajuan nominasinya ini nampaknya lebih sulit daripada pengajuan-pengajuan yang lainnya. Karena memang
memang terkait dengan upaya-upaya diplomasi, terkait dengan upaya-upaya akademik, dan banyak sekali. Itu sulit sekali. Makanya kita mengajak kawan-kawan dari manapun aja di Indonesia yang merasa punya rempah, merasa di daerahnya itu ada rempahnya, ada pohon rempahnya, ada makanan yang kaya rempahnya. Yuk kita sama-sama dukung program ini. Caranya gampang kok. Kalau punya Instagram, foto di makanannya, kasih hashtag yang ada di bajunya Mas Haidar. Kasih hashtag jalur rempah. Terus lihat ada minuman jamu, minuman kopi yang ada rempahnya, di foto, kasih hashtag jalur rempah. Udah itu aja yang kita minta. Ramein di Instagram, di Twitter, di Facebook cerita panjang tentang ini makanan dari mana nih, makanan dari tempat saya. Nggak usah kita ngeklaim. Ya kan, ini aslinya kita, ini aslinya saya, nggak usah. Itu punya kita semua, punya kita bareng-bareng, ya kan? Jadi yang penting kita maju bersama, begitu kita dapat pencalonannya, nominasinya kita menangkan, dan kita dapat itu keuntungannya nanti buat kita juga. Pariwisata kita naik, karena kita punya identitas yang lebih kuat, petani-petani kita juga punya momentum untuk berkembang lagi, mengembangkan produk UMKM, banyak sekali yang bisa kita kembangkan dengan rempah-rempah itu. Jadi nggak semata-mata rempah itu nggak secetek itu ya Mbak Rati ya. Lebih gede. Nah, ada lagi yang mau tambahin? Sudah? Nah, sekali lagi kita akan ketemu mulai dari ini start awal. Tunggu di Instagram kami di @negeri-rempah. Di situ nanti ada semua informasinya. Gitu ya. Informasinya nanti semuanya di situ. Terus kemudian buat teman-teman yang ngerasa punya komunitas, itu bisa bergabung di Mas Haidar? Jaringan Masyarakat Negeri Rempah. Adanya di Facebook. Ya, silakan bergabung di situ, ngobrol apa aja boleh, asal nggak jorok dan nggak politik, capek. Gitu ya. Kita ngobrolin tentang kebudayaan kita aja. Nah, ya, jadi di Facebooknya itu kalau mau lihat program-program kita seperti apa, ada di Instagram kita di @negeri-rempah. Tunggu tanggal mainnya, nanti kita akan banyak sekali program sampai akhir bulan ini. Ada pertanyaan, Pak? Ada yang bertanya? Oke, dari Hanifah. Pamerannya di M-Block sampai tanggal berapa ya, Pak? Sampai bosen. Sampai tanggal berapa bolehnya, Mbak Nova? Mbak? Sampai tanggal berapa bolehnya? Pameran ini akan terus berjalan ya. Jadi mungkin yang tahap pertama kita bisa melihat ada instalasi sedikit dan tantangan-tantangan. Boleh nggak dilihatin nih? Ya. Lihatin. Nah, ini akan ditambahkan lagi ya. Ini nanti nambah. Ya, ini nanti nambah ya. Nambah. Ini nanti satu temboknya nanti akan penuh nih. Sampai Desember tanggal 31. Tahun baruan ntar di sini. Tuh, di sebelah sana juga ada. Ini ntar nambah nih, nanti ada artefak-artefak ya dari mana? Dari FIBUI. Dari FIBUI nanti akan naruh artefak di sini. Terus macam-macam deh. Ada pameran foto juga. Ada pameran foto. Nah, teman-teman kalau punya materi yang mau dipamerkan juga boleh. Kesini nanti ngomongin. Kesini. Berhubung mengenai ini virtual, ada juga yang nanya, tadi saya dengar ada pameran virtual. Dapat diakses di mana? Ya. Surprise. Tunggu di Instagram kita. Ya. Terus kalau mau ngirim lewat mana? Japri di Instagram kita. @negeri-rempah. DM. Lagi. Dan selalu gunakan hashtag jalur rempah. Hashtag jalur rempah biar cepat dapatnya. Biar nggak ketumpuk semua yang lain. Apa lagi? Sudah? Thank you. Karena di Indonesia Timur teman-teman pasti udah jam 7 malam ini. Udah waktunya makan malam ya. Komolana, thank you. Baik, terima kasih. Bang Robi, thank you. Kita ketemu lagi minggu depan. Tunggu tanggal mainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Rempah.
Terima kasih. Sampai jumpa. Mas Maulana, sampai bertemu ya. Ada Mas Robi. Dadah. Foto yang bersama bisa ya? Screenshot. Bisa screenshot. Screenshot? Bisa nggak sih? Bisa kontrol print screen juga bisa. Udah paling itu. Udah. Pakai masker. Pakai masker ya? Pakai masker. Pakai masker. Lepas masker. Oh, mau di video? Iya, video jantungnya. Apa? Jangan lupa. Nggak ada. Nggak ada. Bikinin dong. Habis ini bikin ya. Tunggu kita ini bikin. Kita generasinya nggak jargonan ya. Ngajar kawan Ya, Foto lagi sekali lagi lepas masker. Oh iya, boleh. gue dari tadi lepas masker. Diomelin.